Oke, baiklah pada video kali ini kita akan membahas TPS UTBK 2021 bagian pengetahuan kuantitatif ya. Oke, di sini sudah ada soalnya. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli P, Q, dan R adalah 1. Jika R dikali Q ditambah 3 sama dengan 64, P ditambah R 11, dan Q kurang dari 10, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Jadi di sini kita akan menentukan mana dari 4 pernyataan ini yang benar. Kita tulis dulu yang diketahui tadi R dikali Q ditambah 3 itu sama dengan 64. Kemudian P ditambah R itu 11. Lalu Q kurang dari 10. Oke. Dari P ditambah R sama dengan 11, kita dapat bahwa R-nya itu adalah 11 dikurang P ya. Nah, kita akan substitusi nilai R ini ke persamaan yang ini ya. Jadinya R tadi 11 min P dikali dengan Q ditambah 3 sama dengan 64. Oke. Karena tadi P, Q, dan R itu adalah bilangan asli, ya, artinya yang ini juga bilangan asli ya. 11 min P dan Q ditambah 3 ini juga bilangan asli. Nah, jadi dua bilangan asli yang dikalikan hasilnya jadi 64. Oke, sekarang kita akan coba faktor dari 64 itu apa aja sih? Faktor dari 64 itu bisa 64, jadi perkalian yang menghasilkan 64 bisa 64 kali 1 atau 1 dikali 64 ya. Kemudian bisa juga 32 dikali 2 atau sebaliknya ya. 2 dikali 32, kemudian 16 dikali 4 atau 4 dikali 16, kemudian 8 dikali 8. Sama aja ya, 8 dikali 8. Oke, sekarang kita akan tentukan yang mana yang memenuhi persamaan ini ya. Jika yang pertama 64 dikali 1 itu jelas nggak mungkin ya yang ini. Kenapa? Karena tidak mungkin Q ditambah 3-nya 1. Sedangkan Q-nya itu minimal 1 ya. Jadi yang ini sudah tidak mungkin. Kemudian 1 dikali 64 juga nggak bisa ya. Ya, sama 11 Q tambah 3 nggak mungkin 64 karena Q-nya tadi kurang dari 10 ya. Q-nya kurang dari 10 jadi tidak memenuhi. 32 dikali 2 juga tidak mungkin karena Q tambah 3-nya juga tidak mungkin. 2 ya. Begitu juga 2 dengan 32 juga tidak mungkin karena Q-nya Q tambah 3-nya nggak mungkin 32. Sekarang 16 dikali 4. Untuk Q ditambah 3-nya bisa 4, bisa mungkin ya. Tapi untuk 11 min P-nya nggak mungkin 16 ya. Ya, 16 karena kalau 11 min P-nya 16 berarti P-nya negatif. Artinya ini juga tidak. Begitu juga yang ini tidak mungkin Q tambah 3-nya 16 karena Q-nya tadi kurang dari 10. Jadi 11 min P itu kemungkinan 8 dan Q tambah 3-nya itu juga 8. Jika 11 min P-nya 8, maka kita dapat P-nya itu adalah 11 dikurang berapa jadi 8 itu berarti kan dikurang 3 ya. Jadi P-nya 3. Kemudian Q ditambah 3 juga 8. Jadi 3 ditambah 5 ya. 8 berarti Q-nya 5. Oke. Jadi P-nya 3, Q-nya 5. R-nya kan 11 dikurang P. 11 dikurang P tadi kan 8. Artinya R-nya sama dengan 8. Oke, jadi kita sudah menentukan ketiga nilainya, baik P, Q, ataupun R. Oke, sekarang kita akan mencocokkan dengan pernyataan-pernyataan di soalnya. Pernyataan pertama, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 5. Selisih itu pengurangan ya. Yang terbesar antara P, Q, dan R ini 8. Ini 8. Selisih dikurang. Terkecilnya 3. 8 dikurang 3 itu 5. Berarti pernyataan 1 benar ya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 5. Karena 1 benar, maka otomatis 3 juga benar. Ya. Oke, sekarang kita akan menentukan
2, dan 4. Oke, kita cek yang 4. Hasil kali ketiga bilangan tersebut 80. Tadi bilangannya apa aja? 3 kali 5 dikali 8. 8 dikali 5, 40. 40 dikali 3, 120. Sedangkan di sini 80. Berarti yang 4 salah ya. 4 salah. Oke, jadi jawabannya kalau nggak A atau B ya. Yang ini udah salah, salah, salah ya. Jadi jawabannya antara A atau B. Kita cek yang pernyataan 2. Jumlah dua bilangan terkecil adalah 11. Jumlah dua bilangan terkecil adalah 11. Bilangan terkecil di sini adalah 3. Jumlah dua bilangannya ya 6 dong harusnya ya. Jadi nggak mungkin 11. Jadi yang ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Oke, kita lanjut materi TPS, pengetahuan kuantitatif. Di sini sudah ada soalnya. Jika 7, 5, 3, titik merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah. Oke, jadi di sini materi tentang barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika ini suku-sukunya 7, 5, 3, dan seterusnya. Artinya suku pertama dari barisan ini adalah 7 ini ya. Jadi A itu 7, 7 itu A itu suku pertama. Kemudian beda atau selisihnya itu U2 dikurang U1 ya, suku kedua dikurang suku pertama. Artinya 5 dikurang 7 itu min 2. Oke. Jadi kita sudah dapat informasi dari soalnya. Oke, sekarang kita akan menentukan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Yang pertama, jumlah 9 suku pertama lebih kecil daripada suku ke-9. Oke, di barisan aritmatika, untuk menentukan rumus suku ke N atau UN, itu rumusnya adalah ANIP. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian untuk mencari jumlah sukunya, atau SN, itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke. Sekarang tadi di pernyataan 1, jumlah 9 suku pertama. 9 suku pertama jumlahnya lebih kecil daripada suku ke-9. Oke, sekarang berarti di pernyataan 1 kita akan mencari S9 lalu U9. Ya. Kita akan membandingkan S9 dan U9. Untuk S9, artinya N-nya 9, kita ganti N-nya dengan 9 per 2 dikali 2A. A-nya tadi 7 ditambah N dikurang 1, 9 dikurang 1 dikali bedanya min 2. Oke, 9 per 2, 2 kali 7, 14, ditambah 9 dikurang 1 itu 8, 8 dikali min 2, min 16. 14 ditambah min 16. Plus ketemu min itu min. 14 dikurang 16 itu min 2. Jadi 9 per 2 dikali min 2. Min 2-nya coret. Tersisa min 1 ya. Artinya S9-nya min 9. Oke. Sekarang kita akan bandingkan dengan U9 atau suku ke-9. Rumusnya ANIP. ANIP A-nya 7 ditambah 9 dikurang 1 dikali min 2 bedanya. Jadi 7 ditambah 8 dikali min 2. 7 ditambah min 16. 7 ditambah min 16 itu min 9. Oke, jadi jumlah suku 9 suku pertamanya min 9 dan suku ke-9-nya min 9. Artinya sama ya, nilainya sama. Sedangkan di pernyataan 1 dia menyatakan jumlah 9 suku pertama lebih kecil. Nah, berarti pernyataan 1 ini salah. Oke, jadi 1 salah ya. Jadi yang ada satunya kita tandain salah. 1 salah, ada 1 salah, ada 1 juga salah.
Jadi jawabannya tinggal antara C atau D. Oke, jadi kita cek di pernyataan 2 sekarang. Kalau pernyataan 2 benar, maka jawabannya udah pasti yang C. Tapi kalau pernyataan 2 salah, maka jawabannya yang D. Ya, gitu aja. Ya, pernyataan 2. Jumlah 3 suku berurutan selalu ganjil. Nah, 3 suku berurutan selalu ganjil. Tadi sukunya 7, 5, 3. Kalau kita teruskan ini kan jadi 1, min 1, min 3, min 5, dan seterusnya. Nah, ini kan bilangan ganjil semua ya. Yang negatif juga bilangan ganjil ya. Maka 3 suku berurutannya itu selalu ganjil. Maka pernyataan 2 ini itu benar. Nah, karena ini 2 benar, maka jawabannya udah pasti yang yang C, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini diketahui atau ditanya nilai K ya, nilai K yang memenuhi persamaan. Di sini ada persamaan matriks. Kita akan belajar atau akan membahas soal tentang matriks. Jadi kita tulis dulu persamaan matriksnya. 2K 2 1 3 dikali 1 0 3 1, kemudian dikurang 8 1 4 1 sama dengan 8 1 6 2. Oke, jadi di sini ada perkalian dan ada pengurangan. Oke, jadi kita kerjakan yang perkalian dulu ya. Untuk perkalian matriks itu caranya baris dikali kolom ya. Jadi baris pertama kolom pertama, nanti baris pertama kolom kedua. Lanjut ke baris kedua kolom pertama, terakhir baris kedua kolom kedua. Oke, kita kalikan saja dulu yang baris pertama dengan kolom pertama. 2K 2K dikali 1 2K, 2 dikali 3 6. Jadi 2K plus 6. Kita pindah ke baris pertama kolom kedua. 2K dikali 0 itu 0. 2 dikali 1 itu 2. Oke, sekarang ke baris kedua kolom pertama. 1 dikali 1 1. 3 kali 3 9. Jadi 1 tambah 9. 1 kali 0 0. 3 kali 1 3. Yang ini tinggal kita salin aja. Sama dengan 8162. Oke. Kita sederhanakan 2K ditambah 6, 1 tambah 9 10, 0 tambah 2 2, 0 tambah 3 3. Dikurang 8141 sama dengan 8162. Sekarang karena tadi yang ditanya adalah nilai K, maka kita fokus aja ke yang ada K-nya ya. Jadi yang ini, dan yang ini artinya ya. Jadi di situ 2K ditambah 6 dikurang 8 sama dengan 8. 2K 6 dikurang 8 min 2 sama dengan 8. Artinya 2K sama dengan 8 ditambah 2, 10. Berarti K-nya adalah 10 dibagi 2, itu 5. Jadi jawabannya K adalah 5. Oke, soal berikutnya. Untuk bilangan bulat P, Q, dan R, didefinisikan P bintang Q bintang R itu sama dengan P pangkat Q ditambah R. Nilai 2 bintang 3 bintang 4 adalah titik-titik. Oke, jadi kalau tipe soal seperti ini, tinggal kita ikutin aja definisi dari soalnya ya. Jadi kita fokus ke definisinya ini. Jadi di sini sudah ada definisinya seperti ini, maka kita tinggal cocokkan aja dengan pertanyaannya. Di sini artinya P ini sama dengan 2 ya. Atau 2 ini sama dengan P. 3 itu berarti kan Q, dan R itu berarti 4. Maka R ya. R 4
Nah, jadi untuk jawabannya tinggal kita ikutin pola atau definisinya tadi. P pangkat Q berarti 2 pangkat Q, Q-nya 3. Ditambah R, R-nya 4. 2 pangkat 3, 8. Ditambah 4, 12. Maka jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah ada soalnya. Sejumlah mobil akan mengikuti karnaval dalam satu baris sepanjang lintasan 5 km dengan jarak antar mobil yang berdekatan berkisar 3-6 meter. Panjang mobil peserta karnaval berkisar 2-4 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P, maksimum banyak mobil yang akan mengikuti karnaval, Q 1000. Oke, jadi kita akan membandingkan antara nilai P dan nilai Q. Kita ilustrasikan. Jadi di sini ada suatu lintasan atau jalan, yang mana jalan ini panjangnya 5 km. Atau sama artinya dengan 5.000 meter ya. Nah, dari jalan ini akan ada mobil yang berjajar seperti itu. Misalnya ada mobil, dan mobil ini punya jarak antara mobil satu ke mobil yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ilustrasinya. Tadi P ini adalah maksimum ya. Maksimum banyaknya mobil yang akan mengikuti karnaval. Supaya maksimum itu kan yang paling banyak. Supaya banyak mobil yang dapat berjajar di sini, maka kita harus memilih mobil dengan ukuran yang kecil, ya. Jadi mobilnya tadi kan ukurannya 2-4 meter tuh. Nah, supaya maksimum kita pilih mobil yang terpendek, yaitu yang 2 meter. 2 meter dan semuanya 2 meter. Supaya banyaknya maksimum. Kemudian jaraknya ini kan tadi 3-6 meter. Sama, supaya dia maksimum, kita harus jaraknya pilih jarak yang terpendek. Jadi jarak antar mobil ini adalah yang terpendek 3 meter. Nah, seperti itu. Maka banyaknya mobil atau maksimumnya mobil itu P sama dengan jarak dan mobil itu kan 5 ya, 5 meter. Jadi jarak lintasannya 5.000, kita bagi dengan panjang mobil dan panjang jarak antar mobil, yaitu 5. Maka nilai P 5.000 dibagi 5 itu 1.000. P-nya 1.000, Q-nya itu juga 1.000. Artinya perbandingan P dan Q ini sama. Jadi kuantitas P sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C.